Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Laili. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Laili akan menjelaskan kepada kalian tentang waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, terlebih dahulu kita membaca doa supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Amin. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu waktu penyembelihan kurban. Disimak ya. Beli hewan kurban alangkah lebih baik dilakukan ketika siang hari. Pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah sholat Idul Adha, kita bisa melaksanakan menyembelih hewan kurban sampai pada tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada malam hari tidak apa-apa, tetapi hukumnya adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh adalah apabila kita mengerjakan, kita tidak mendapatkan dosa, tetapi apabila kita tidak mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Jadi, penyembelihan hewan kurban amat lebih baik dilakukan pada siang hari ya anak-anak. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tempat pelaksanaan berkurban. Nah, pelaksanaan untuk berkurban yaitu lebih baik ditempatkan di sekitar tempat kita sholat Id. Meskipun demikian, jika dilakukan di rumah ataupun di tempat lainnya juga tidak apa-apa. Yang penting tempatnya tempat yang baik untuk dilakukan berkurban, tidak mengganggu orang lain dan juga tidak merugikan orang lain. Selanjutnya Bu Laili akan menjelaskan tentang hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang jenis-jenis hewannya ya. Jadi, tidak semua hewan itu bisa dijadikan untuk kurban. Hanya beberapa hewan yang bisa dijadikan untuk kurban. Misalnya, yaitu sapi. Sapi bisa disamakan dengan kerbau. Kemudian unta. Kemudian kambing. Kemudian domba. Selain hewan tersebut, tidak boleh dijadikan kurban ya anak-anak. Misalnya, kalian di rumah mempunyai itik ataupun ayam ataupun bebek. Kalian ingin melaksanakan kurban, kemudian kalian berkurban dengan hewan tersebut. Itu tidak boleh ya anak-anak, karena jenis hewan yang boleh untuk berkurban yaitu tadi ada 4, yaitu sapi atau bisa kita samakan dengan kerbau, kemudian unta, kemudian kambing, kemudian domba. Nah, untuk sapi bisa kita kurbankan untuk 7 orang. Selanjutnya, selain jenis-jenis hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan, ada juga kondisi hewan kurban. Jadi, ada beberapa syarat hewan yang dijadikan untuk kurban, yaitu hewan yang dikurbankan dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak cacat seperti pincang, buta, gatelan, dan harus gemuk. Jadi, hewan yang kurus juga tidak diperkenankan untuk berkurban ya anak-anak. Kemudian, tidak dibenarkan hewan kurban yang memiliki ciri-ciri seperti yang Bu Guru sebutkan. Yang pertama ada buta sebelah. Jadi apabila ada hewan kurban yang buta sebelah, itu tidak baik untuk dikurbankan ya anak-anak. Yang kedua ada menderita penyakit. Yang ketiga yaitu pincang jalannya. Yang keempat yaitu
lemah kakinya dan juga kurus. Yang kelima yaitu tidak ada sebelah tanduknya atau sebagian tanduknya. Biasanya kan kalau kambing itu memiliki tanduk. Nah, apabila ada tanduk yang pecah ataupun potong, itu juga tidak baik untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang keenam ada tidak ada sebagian kupingnya. Jadi apabila ada hewan kurban yang sebagian kupingnya atau telinganya tidak ada, itu tidak boleh dijadikan untuk kurban. Kemudian yang ketujuh yaitu terpotong hidungnya. Yang ke-8 yaitu pendek ekornya. Kemudian yang ke-9 yaitu rabun matanya. Jadi hewan yang dijadikan kurban itu harus benar-benar hewan yang sehat, yang sempurna dan juga tidak cacat ya anak-anak. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang bagaimana sih hewan yang diperbolehkan untuk berkurban itu. Nah, yang pertama yaitu hewan yang baik tanduknya. Jadi, hewan yang diperbolehkan untuk berkurban yaitu hewan yang memang baik tanduknya, tidak patah sebelah ataupun tidak patah keduanya. Jadi, hewan tersebut memang hewan yang benar-benar baik tanduknya. Kemudian yaitu hewan yang tidak cacat. Cacatnya itu seperti pincang ataupun buta sebelah ataupun buta keduanya, itu tidak diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yaitu binatang yang tidak sobek telinganya, tidak ompong giginya, tidak putus ekornya, dan tidak dalam keadaan hamil. Jadi hewan yang diperbolehkan untuk berkurban itu memang benar-benar hewan yang hampir sempurna, yang telinganya masih utuh keduanya, yang ekornya tidak putus, yang tidak dalam keadaan hamil. Jadi apabila hewan tersebut sehat, meskipun telinganya juga lengkap, ekornya tidak putus, tetapi hewan tersebut hamil, maka hewan tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Selanjutnya yaitu hewan yang cukup umurnya. Maksud dari cukup umurnya yaitu adalah kambing. Itu umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, jadi hewan kambing yang dijadikan untuk berkurban apabila kurang dari 1 tahun tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk dijadikan kurban ya. Kemudian kambing Jawa umur 2 tahun masuk ke 3. Nah, jadi apabila kambing Jawa berarti kambingnya harus berumur 2 tahun. Apabila kurang dari 2 tahun, tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang ketiga adalah kerbau atau sapi yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi hewan sapi atau kerbau minimal umurnya juga harus 2 tahun. Apabila kurang dari 2 tahun, berarti hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Untuk selanjutnya yaitu hewan unta. Untuk hewan unta ini adalah apabila umurnya 5 tahun masuk tahun ke-6. Jadi apabila umurnya kurang dari 5 tahun, unta tersebut tidak boleh digunakan untuk kurban. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Laili tentang waktu berkurban, tempat berkurban, dan juga jenis hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Sudah disimak baik ya videonya anak-anak? Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.